warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nanda Ayu Ristiana. Di sini saya akan memberikan pelayanan informasi obat mengenai obat suppositoria. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari obat suppositoria. Nah, obat suppositoria itu sendiri adalah suatu sediaan farmasi yang berbentuk padat yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam salah satu rongga tubuh seperti rektum, vagina, atau uretra, di mana sediaan ini nantinya akan meleleh, melunak, atau larut dan melepaskan bahan aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, suppositoria ini digunakan untuk mengobati berbagai kondisi medis baik secara lokal di tempat yang spesifik maupun sistemik yang diserap ke dalam aliran darah untuk efek yang lebih luas. Nah, suppositoria ini adalah suatu sediaan yang terbuat dari bahan dasar yang dapat melebur pada suhu tubuh seperti mentega kakao, gelatin, atau polyethylene glycol. Nah, bahan dasar ini memungkinkan sediaan suppositoria untuk tetap padat pada suhu kamar, tetapi dia dapat meleleh saat dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, nantinya setelah dimasukkan ke dalam tubuh, sediaan suppositoria ini akan meleleh, melunak, atau larut karena panas yang dihasilkan dari tubuh dan kelembapan di area tersebut. Nah, obat yang terkandung di dalamnya kemudian akan dilepaskan dan diserap oleh mukosa rektal atau vagina atau di uretral, tergantung pada jenis suppositoria yang akan digunakan. Nah, penggunaan obat suppositoria rektal itu memerlukan langkah-langkah tertentu agar obat ini nantinya dapat bekerja secara efektif. Nah, berikut adalah cara penggunaan dari obat suppositoria rektal. Yang pertama, kita harus memastikan dulu tangan kita bersih dengan cara mencuci tangan dengan sabun atau air bersih sebelum memegang sediaan suppositoria. Nah, jika suppositoria ini terlalu lunak, itu kita dapat mendinginkannya dengan cara memasukkannya ke dalam lemari es atau dengan merendamnya dalam air dingin yang masih dalam kemasan untuk memadatkan sediaan suppositoria tersebut. Baik, yang selanjutnya, ketika sudah mencuci tangan, yang harus dilakukan adalah dengan mengeluarkan sediaan suppositoria itu dari dalam kemasan dengan hati-hati, dan kita harus memastikan bahwa tidak terlalu banyak memegangnya agar tidak meleleh karena panas dari tubuh kita. Nah, kemudian untuk cara pemakaiannya sendiri itu dengan kita memposisikan tubuh dalam posisi terbaring miring dengan satu lutut ditekuk ke arah dada. Nah, posisi ini akan membantu memasukkan sediaan suppositoria ini dengan lebih mudah dan nyaman. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita harus menggunakan jari kita untuk memasukkan sediaan suppositoria tadi ke dalam anus. Nah, suppositoria ini harus dimasukkan dengan ujung yang runcing terlebih dahulu. Nah, kemudian kita dorong suppositoria itu sekitar 2,5 sampai 4 cm ke dalam rektum untuk orang dewasa dan lebih dalam untuk anak-anak tergantung usia dan ukuran anak. Nah, tetapi setelah sediaan itu dimasukkan ke dalam anus, kita tidak boleh langsung berdiri, melainkan kita tetap berbaring selama beberapa menit untuk mencegah suppositoria itu akan keluar kembali. Lalu setelah itu kita boleh mencuci tangan dengan sabun dan air bersih setelah selesai. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan beberapa keuntungan dari obat suppositoria ini. Jadi, obat suppositoria ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, karena dia tidak melewati saluran pencernaan, maka sediaan suppositoria ini tidak terpengaruh oleh asam lambung atau enzim yang ada di dalam pencernaan. Lalu yang kedua, obat suppositoria ini berguna bagi pasien yang tidak bisa menelan obat atau yang mengalami muntah. Kemudian, obat itu dapat bertindak secara lokal, misalnya untuk mengobati wasir, atau sistemik, misalnya sebagai antipiretik untuk menurunkan demam. Nah, suppositoria ini adalah suatu sediaan yang efektif dan sering digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi medis, terutama ketika rute oral itu tidak memungkinkan. Jadi pastikan untuk selalu mengikuti petunjuk penggunaan yang diberikan oleh dokter dan apoteker untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dan minimalkan efek samping dari sediaan suppositoria. Baiklah, sekian pelayanan informasi obat suppositoria dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.